Selamat pagi Bu Lingga, apa kabar Bu hari ini? Selamat pagi Ibu, kabar saya luar biasa baik. Kalau Ibu bagaimana? Iya, puji Tuhan Bu, saya juga sehat. Ya, seperti percakapan kita kemarin Bu, beberapa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu dalam rangka memenuhi tugas saya untuk aksi nyata modul 2.3 dalam program pendidikan guru pembinaan. Ya, dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan Bu ya. Yang pertama dia nanti ada praobservasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama ya, yaitu praobservasi, di mana hari ini kita sama-sama berdiskusi, bertukar pendapat tentang bagaimana kesiapan Ibu Linda untuk melaksanakan pembelajaran pada saat supervisi nanti, dan juga agar pelaksanaan supervisi akademik Ibu Linda nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya. Kita juga boleh bertukar pendapat, sharing bagaimana meningkatkan kemampuan Ibu untuk pembelajaran, misalnya dalam proses akademik untuk pengetahuan ataupun pengalaman Ibu Linda untuk pembelajaran nanti. Nah, untuk percakapan kita pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih yang menjadi harapan Ibu Linda dalam pertemuan kita pagi hari ini? Ya, Bu, saya senang sekali pastinya Ibu. Saya juga dapat menyalurkan bagaimana pengetahuan yang saya miliki. Saya senang sekali jika Ibu masuk ke diskusi saya, karena itu dapat meningkatkan bagaimana pengetahuan saya dalam pembelajaran. Nah, di sini juga saya akan berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya di kelas. Oke, baik Ibu ya. Jadi tujuan kita pagi hari ini kita mau berdiskusi terkait persiapan Ibu Linda untuk pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, yang sudah Ibu rencanakan untuk supervisi nanti, Ibu akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu? Jadi kami sekarang itu belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan sekarang kami masuk pada bagian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan generatif. Baik Ibu ya. Jadi terkait tentang materi perkembangbiakan tumbuhan ya. Ya, berarti tentu ada dong yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya besok ya Bu ya? Nanti ketika dalam pembelajaran saya akan memberikan kegiatan pada siswa, yaitu membaca, kemudian mereka akan melihat video, kemudian akan melakukan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan nantinya di mana siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di LKPD melalui pengamatan tersebut. Oke baik ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah berarti tujuan pembelajaran ini tadi tentang bagaimana siswa bisa mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah kalau lebih spesifiknya Bu, pada area apa nih yang mau Ibu kembangkan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan yang pertama yaitu membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa ketika mereka membaca dan juga mampu memahami apa yang mereka baca. Kemudian nanti mereka juga akan mencatat informasi yang mereka dapat dari kegiatan membaca. Nah, yang kedua dalam tujuan ini yaitu ketika nanti mereka melakukan pengamatan atau mengamati, nanti mereka akan bersama dengan kelompoknya. Jadi ketika mereka bersama kelompoknya, nanti mereka akan berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi, mereka akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, setelah berdiskusi, mereka akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan diskusi dengan kelompok mereka sendiri. Oke, benar sekali ya Bu ya. Jadi ada kerjasama yang baik antara murid-murid di kelas ya Bu ya. Nah,
Nah, jadi area yang Ibu kembangkan tadi, area yang pertama itu tentang meningkatkan literasi siswa, dan kemudian yang kedua tadi supaya siswa lebih bisa berkolaborasi di dalam kelompoknya, ya kan? Luar biasa sekali Ibu Lingga. Nah, kalau boleh saya tahu, apa-apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nanti? Baiklah, untuk supervisi ini saya sudah menyiapkan RPP. Kemudian RPP yang saya buat itu yaitu RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga sudah mencantumkan beberapa HSE dan juga budaya positif seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin kepada saya untuk mencantumkan HSE dan RPP. Nah, di RPP saya juga sudah menyusun LKPD, di mana dalam LKPD-nya saya sudah membagi siswa tersebut ke dalam 3 kelompok. Kelompok mereka itu berbeda-beda. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan asesmen. Asesmen ini bentuknya untuk penilaian siswa. Untuk siswa mereka sudah dibagi 3 kelompok, maka penilaiannya juga berbeda-beda untuk kedua kelompok tersebut. Oke, baik, puji Tuhan ya Ibu ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan dengan lengkap ya, mulai dari RPP-nya, kemudian LKPD-nya juga sampai ke asesmen ya Bu ya. Luar biasa sekali persiapan Ibu Lingga. Nah, kalau boleh saya tahu, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kita ini nantinya? Baiklah, Ibu. Kita kan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, apalagi kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berdifferensiasi karena berdasarkan asesmen yang saya lakukan, ternyata siswa ini nanti ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada auditorik, kemudian ada visual, dan ada kinestetik. Nah, kalau yang pertama auditorik yaitu saya akan memberikan mereka bacaan atau memberikan mereka gambar-gambar untuk diperhatikan. Nah, yang kedua ada visual. Nah, bagian dari visual ini nanti saya akan memberikan mereka video pembelajaran sehingga mereka dapat menonton dan mengikutinya. Dan yang ketiga ada kinestetik, yaitu nanti saya akan memberikan mereka pembelajaran langsung dengan lingkungannya, yaitu dengan cara nanti mereka akan melakukannya secara berdiskusi dan juga mereka akan melakukannya langsung. Bagaimana sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Oke, baik sekali Bu ya. Berarti Ibu sudah merencanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan dengan gaya belajar murid kita yang berbeda-beda ya. Luar biasa sekali rasanya. Saya jadi tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Lingga di kelas ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Bu Lingga, kemudian dari strategi-strategi, bahkan sampai ke asesmennya, jadi saya memang betul-betul antusias pengen melihat nanti untuk pembelajarannya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang saya buat kira-kira Selasa besok kalau kira-kira bisa Ibu. Oke Ibu ya, berarti hari Selasa besok ya kita akan bersama-sama di kelas. Saya akan bersama Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat hal-hal apa yang terjadi atau pembelajaran apa yang begitu menarik yang terjadi di kelas Ibu. Dan kemudian nanti setelah kita berkelas, kita akan melakukan tahap yang ketiga ya Bu ya, yaitu tahap pasca observasi dan nanti didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya, seperti contohnya saya mendapatkan gambaran seperti apa pembelajaran saya besok, seperti contohnya modelnya, kemudian strateginya, kemudian saya juga sudah memikirkan media apa yang akan saya bawakan besok. Jadi saya sangat bersyukur dapat pembicaraan ini. Oke, syukur ya Bu ya, puji Tuhan. Ibu sudah mendapatkan sesuatu gambaran untuk pembelajaran Ibu hari Selasa nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lingga untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya, hari Selasa ya. Oke, selamat pagi Bu Lingga.
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya memang kita berdoa dan membuat lagu. Sudah? Oke, satu orang membuat lagu dan satu orang membuat doa. Ayo, Marita. Satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jadi semua ya. Belajar berkembang biarkan tumbuhan, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Generatif dibantu air, angin, hewan, juga basah. Jenis perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama ada vegetatif. Yang kedua ada generatif. Ya, kalau dikatakan vegetatif, apa itu vegetatif? Iya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. Ada dua jenisnya. Iya, alami dan buatan. Iya, nah itu dia yang kita pelajari kemarin atau semalam, ya kan? Nah, sekarang kita masuklah yang itu perkembangbiakan tumbuhan melalui generatif. Iya. Jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak didik kami itu mampu mendeskripsikan apa itu perkembangbiakan tumbuhan generatif. Kau harus bisa mendeskripsikan apa aja bagian-bagian dari bunga. Sudah? Bagaimana bisa bunga melakukan reproduksi sehingga memunculkan tanaman baru? Kamu harus mampu nanti mendeskripsikannya. Bisa ya, nanti di kami ya? Bisa ya? Oke, kita langsung masuk aja. Bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penjelasannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah letak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah akar bunga. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat pembentukan dengan manusia. Ini pernah melihat bunga? Ya, semuanya. Oke, nggak ada buat di sini, tapi ini adalah tangkai bunga. Kemudian, ini adalah daun pelindung. Apa fungsinya daun pelindungnya ini, Miss? Daun pelindungnya ini, jadi ketika misalnya dia masih tertutup, sudah masih di dalam. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4 ya. Oke, biar berbagi 2 ya. Oke, silakan kau perhatikan LKPD-mu itu. Sudah, silakan kau perhatikan. Nah, LKPD ini sudah kau isi di dalamnya saja. Sudah, nggak perlu kau isi di selembar kertas, kau isi di dalamnya. Oke, silakan kau perhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan Miss. Ayo. Dan
Jadi macam-macam penyerbukan, ada juga dia dengan bantuan biji tadi ya kan. Ada dia yang dibantu oleh hewan atau serangga, ada yang dibantu oleh air ya kan, dan juga ada bantuan manusia. Oke, jadi itu dia untuk pengembangbiakan generatif. Jadi diharapkan nanti ke depannya kamu mampu untuk memahami apa itu perkembangbiakan generatif dan apa contoh-contohnya. Bisa ya? Bisa ya. Oke, jadi itu dia pembelajaran kita. Sekianlah untuk hari ini. Untuk kedepannya baca lagi bukumu karena akan ditanya kembali. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Selesai pembelajaran kita. Ya, kembali bersama saya Tuti Marinita Rian, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dairi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Irfan Danurea sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Roma Sintalinga sebagai rekan sejawat atau guru yang diobservasi. Nah, selamat pagi Pak Irfan. Pagi Bu. Ibu Lingga. Pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Puji Tuhan sehat Ibu. Oke, ya kita bersyukur kita semua ada dalam keadaan sehat. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan kembali percakapan kita yang kemarin, di mana kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi kelas, dan hari ini Bu Lingga kita sampai pada tahap pasca observasi. Ya, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lingga terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, boleh Ibu ceritakan nih bagaimana perasaan Ibu Lingga pada waktu kita melakukan observasi kelas kemarin. Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya saat melakukan observasi kemarin perasaan saya agak gugup. Saya juga agak deg-degan karena saya jarang diobservasi, dan puji Tuhan proses pembelajaran berlangsung. Nah, puji Tuhan ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali area yang kemarin dikembangkan di dalam kelas, dan kemudian juga langkah-langkah kegiatan atau pembelajaran yang dilakukan pada saat kita observasi di kelas? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan yaitu saya mengembangkan bagian dari literasi. Nah, untuk literasi siswa saya membuat mereka membaca, dan yang saya kembangkan berikutnya yaitu berkolaborasi dengan siswa. Saya bagikan dalam beberapa kelompok. Nah, untuk langkah-langkah yang saya pertama buat yaitu saya membuat RPP, di mana RPP yang saya buat yaitu RPP berdiferensiasi. Nah, RPP itu juga sudah terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil dan akan saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa, seperti itu. Oke, baik ya Ibu ya. Jadi area pengembangannya tadi pada literasi dan juga kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tadi yang sudah disampaikan barusan itu sudah berhasilkah dilaksanakan sesuai harapan atau bagaimana Bu? Menurut saya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu adanya siswa yang kurang aktif. Nah, dan juga saya juga kewalahan dalam mengatur atau manajemen waktu ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Puji Tuhan semuanya sudah berjalan dengan baik, walaupun seperti tadi Ibu sampaikan masih ada beberapa kekurangan ya kan, yang masih bisa kita optimalkan dengan waktu. Kalau menurut Ibu, mengapa hal-hal itu tadi, kendala-kendala itu tadi bisa terjadi? Anak kurang aktif, sebenarnya sebelum mereka pembelajaran saya sering bertanya mereka mengapa kurang aktif, dan alasannya memang ada beberapa siswa yang kurang dari rumah itu tidak sarapan, jadi mereka kurang persiapan. Nah, mereka tidak sarapan dari rumah sehingga mereka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, nanti kalau saya yaitu mungkin saya kurang
manajemen waktunya karena saya kurang teliti dalam waktu seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Berarti Ibu sudah dapat apa penyebab dari masalah-masalah itu terjadi. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kira-kira solusi apa ini yang Ibu atau menurut Ibu yang tepat untuk mengatasi masalah yang dua tadi? Untuk masalah yang pertama yaitu siswa yang kurang sarapan, mungkin nanti ketika di pembelajaran berikutnya saya akan menyarankan siswa untuk sarapan dulu dari rumah agar persiapan belajarnya juga matang. Nah, yang kedua nanti mungkin saya akan menyuruh mereka kalau tidak sempat dari rumah, mereka akan membawa bekal atau buntut dari rumah sehingga bisa memakannya ketika sampai di sekolah. Nah, hal itu akan mengakibatkan mereka akan aktif lagi belajar. Nah, untuk waktu yang kurang memadai buat saya, nanti saya akan mengatur ulang lagi, menyesuaikannya dengan RPP saya sehingga waktunya dapat terjangkau seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa agar tetap mengutamakan sarapan dari rumah ya kan, atau membawa bekalnya ke sekolah, dan juga bisa manajemen waktu dengan lebih baik. Semoga terrealisasi ya Bu ya untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Ibu Lingga kapan nih rencana itu nanti akan Ibu mulai laksanakan? Oke, baik Ibu, kalau untuk mengingatkan siswa mungkin saya mulai besok ketika saya masuk ke kelas, saya akan lebih mengingatkan siswa untuk sarapan dari rumah atau makan dulu pagi-pagi sebelum melaksanakan pembelajaran. Mulai besok saya akan lakukan. Oke, baik ya Ibu. Luar biasa sekali semangat Ibu rencananya. Dan terima kasih juga untuk semua jawaban-jawaban yang Ibu jawaban-jawaban yang sudah Ibu Lingga berikan. Semoga apa tadi yang sudah Ibu rencanakan boleh terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak PP, yaitu Pak Irfan, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi kita kali ini, dan juga tentang observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Tadi saya sudah mengamati dan melihat berjalannya observasi kelas serta pasca observasi. Luar biasa sekali Ibu Lingga. Nah, saya melihat juga sudah menjalankan daripada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, yang disusun dalam bentuk RPP. Nah, saya juga melihat bahwa tadi juga Ibu Lingga menyampaikan kurangnya kesadaran siswa tentang manajemen waktu dan sarapan. Jadi saya juga sudah melihat Ibu Lingga sudah mengatasinya untuk tetap mengingatkan katanya mulai besok. Jadi terima kasih Bu Lingga mengenai pembelajaran tadi. Kalau bisa dipertahankan sudah luar biasa sekali. Baru yang selanjutnya kepada Ibu Tuti juga selaku observer, luar biasa sekali Bu. Ibu sudah melakukan daripada teknik coaching yang Aluk Tirta, di mana tujuannya jelas, identifikasi masalah jelas, klarifikasinya juga jelas sesuai dengan rubrik ataupun prinsip-prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk tanggapan dan umpan baliknya dari Bapak PP terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan juga pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Irfan sebagai Bapak pengajar praktik dan juga Ibu Lingga sebagai rekan guru yang sudah diobservasi. Saya akhiri, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu.